seorang istri Abu Lahab, yakni Ummu Jamil. Namanya diabadikan dalam Al-Quran sebagai salah satu tokoh yang paling keras memusuhi Nabi Muhammad. Tak hanya menentang, ia pun menyiksa, memfitnah, dan menebar kebencian. Inilah kisah lengkapnya dari asal-usul, sifat, hingga akhir hidupnya yang tragis dari seorang wanita bernama Ummu Jamil. Namun sebelum lanjut, mari sempatkan menulis selawat di kolom komentar. Insya Allah ini akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa juga bantu like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dalam menyebarkan syiar Islam. Di balik sejarah awal Islam, ada satu sosok perempuan yang namanya dikenang sebagai lambang kebencian, kedengkian, dan kezaliman. Ia bukan hanya sekedar memusuhi Nabi Muhammad, tapi bahkan menghalangi setiap langkah dakwah, menebar fitnah, dan menyakiti para sahabat. Dialah Ummu Jamil binti Harb, istri dari Abu Lahab, perempuan yang oleh banyak ulama disebut sebagai wanita penghuni neraka jahanam. Sebuah gelar yang tidak diberikan kepada sembarang manusia, tetapi kepada seseorang yang kekejamannya telah diabadikan langsung dalam surat Al-Lahab, salah satu surat paling keras dalam Al-Quran. Inilah kisah panjang Ummu Jamil, sosok yang menjadi musuh paling berbahaya bagi Nabi sejak awal dakwah Islam. Bernama asli Arwah binti Harb dari Bani Umayyah, salah satu kabilah Quraisy yang sangat terpandang. Ia adalah adik dari Abu Sufyan, pemimpin Quraisy kala itu. Artinya, Ummu Jamil berasal dari keluarga bangsawan terhormat, kaya, dan sangat berpengaruh. Ia menikah dengan Abu Lahab, paman Nabi Muhammad. Pernikahan ini menjadikannya salah satu perempuan yang paling disegani di Mekah. Tapi, di balik status sosial yang tinggi itu, Ummu Jamil menyimpan sifat lain, yakni sombong, angkuh, kasar, pendendam, dan sangat membenci Nabi. Kebenciannya bukan hanya karena agama, tapi karena kedengkian pribadi, karena merasa dakwah Nabi mengancam kekuasaan dan status keluarganya. Ketika Nabi mengumumkan dakwah, inilah awal permulaan kebencian seorang Ummu Jamil. Saat Nabi mengumumkan risalah Islam secara terang-terangan, saat baginda mulai mengajak Quraisy untuk menyembah Allah semata, reaksi Ummu Jamil adalah amarah yang begitu besar. Ia marah karena merasa Muhammad menghina agama nenek moyang, merasa status Quraisy akan jatuh, dan yang paling menyakitkan, dakwah Nabi membuat suaminya Abu Lahab terlihat lemah di mata kaumnya. Sejak hari itu, Ummu Jamil bersumpah bahwa ia akan menghancurkan Muhammad, meletakkan duri dan perangkap. Setiap malam, Ummu Jamil keluar rumah membawa tumpukan duri, batu tajam, dan serpihan kayu. Ia menaruhnya di jalan yang dilalui Nabi setiap pagi. Tujuannya cuma satu, yakni melukai Rasulullah. Padahal ia seorang perempuan bangsawan, tapi ia rela berkeliaran di malam gelap hanya demi menyakiti keponakan suaminya sendiri. Perbuatannya ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai wanita pembawa kayu bakar. Para ulama menafsirkan, ia membawa kayu bakar untuk dilempar dan menyakiti Nabi, atau karena ia membawa kayu bakar fitnah, menyulut kebencian ke seluruh Mekah, atau bahkan simbol bahwa kelak di neraka ia membawa kayu bakar untuk membakar suaminya sendiri. Ratu fitnah di Mekah. Setiap ada orang yang mulai mendengarkan dakwah Nabi, Ummu Jamil akan datang menghina,
Muhammad gila, Muhammad pemecah belah keluarga. Jangan dengarkan dia, kalian akan celaka. Ia tidak hanya memusuhi Nabi, tetapi juga memaki, mengejek, dan menghina agama Islam dimanapun ia berada. Ia bahkan sering berkeliling pasar sambil membawa batu mengatakan, "Kalau aku bertemu Muhammad, aku akan lempar dia dengan batu ini." Inilah di mana dimulai peristiwa ketika turunnya surah Al-Lahab. Surat ini adalah surat yang mengutuk Abu Lahab beserta istrinya, sehingga Mekah pun geger. Nama Ummu Jamil disebut secara langsung sebagai pembawa kayu bakar. Ia merasa dipermalukan, disindir, dan dihina oleh langit. Dengan kemarahannya yang meledak-ledak, ia pergi ke Ka'bah. Di tangannya ada sepotong batu tajam. Ia mencari Nabi sambil berteriak, "Di mana Muhammad? Aku akan hancurkan mulutnya." Saat itu Nabi sedang duduk bersama Abu Bakar di Masjidil Haram. Namun Allah menutupi pandangan Ummu Jamil. Ia hanya melihat Abu Bakar. Ia tidak melihat Nabi sama sekali. Ia berkata dengan penuh amarah, "Wahai Abu Bakar, aku mendengar temanmu menghina kami demi Latta dan Uzza. Kalau aku menemukannya, aku akan memukul mulutnya dengan batu ini." Setelah ia pergi, Abu Bakar bertanya, "Wahai Rasul, dia tadi ada di depan kita. Kenapa dia tidak melihatmu?" Nabi tersenyum dan menjawab, "Allah menutup penglihatannya dariku." Sifatnya yang melebihi Abu Lahab. Walau Abu Lahab dikenal sebagai musuh besar Nabi, para ulama mengatakan Ummu Jamil lebih jahat dari suaminya, karena dialah sang penyulut kebencian, pendorong utama Abu Lahab memusuhi Nabi, penyebar fitnah yang menodai dakwah Islam, penyiksa, menghina, dan penghasut masyarakat Quraisy. Ia bahkan memerintahkan budak-budak untuk mengganggu Nabi. Akhir hidup Ummu Jamil. Allah telah mengabadikan nasibnya dalam Al-Quran. Di lehernya ada tali dari serat yang kasar. Para ulama menafsirkan bahwa di dunia ia membawa kayu bakar untuk menyakiti Nabi, sedang di akhirat ia akan menyeret kayu bakar neraka dengan tali kasar yang melilit lehernya. Menurut riwayat, Ummu Jamil meninggal dalam keadaan hina. Tubuhnya rusak akibat gempa dan hantaman batu saat perang Badar, di mana banyak pemimpin Quraisy tewas. Ia menderita sakit dan meninggal dengan cara tragis. Tak ada kemuliaan yang tersisa dari seorang wanita bangsawan. Tak ada lagi kejayaan. Yang tersisa hanyalah cercaan, kutukan, dan sebuah nama yang diabadikan dalam laknat, Ummu Jamil. Inilah pelajaran besar dari kisah seorang Ummu Jamil. Kedengkian bisa membutakan hati. Status dan kehormatan tidak berarti apa-apa jika hati dipenuhi dengan kebencian. Kezaliman tidak pernah berakhir baik. Orang yang memusuhi kebenaran akan menerima balasannya. Kebesaran keluarga tidak menyelamatkan seseorang, walaupun ia dari Bani Umayyah, keluarga bangsawan, namun ia tetap dilaknat. Fitnah adalah kayu bakar kehancuran, sebagaimana ia digambarkan sebagai pembawa kayu bakar. Sahabat sekalian, sebagai penutup, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, jadikanlah kami hamba yang selamat dari sifat dengki, iri, dan permusuhan. Lindungilah hati kami dari kebencian. Jauhilah kami dari perbuatan zalim, dan tetapkanlah kami di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jadikanlah kisah orang-orang terdahulu sebagai pelajaran berharga, agar kami tidak mengikuti jalan mereka yang Engkau murkai. Dan kuatkanlah langkah kami untuk tetap berada dalam cahaya petunjuk-Mu.
Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Sebarkan video ini jika bermanfaat. Insya Allah ini akan menjadi ladang pahala jariah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.